Tumma yudhawla
mencintai satu sama lain. Kenapa? Karena memang hatinya dibuat terikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika ada orang yang dicintai oleh Allah, pertama-tama Allah membuat malaikat Jibril suruh sayang dulu sama orang. Cintai dia wahai Jibril, cintalah malaikat Jibril sama orang tersebut. Setelah malaikat Jibril cinta, malaikat Jibril menyampaikan ke penduduk langit, wahai penduduk langit, cintai dia. Biar apa? Biar dia dapat rahmat terus, didoakan terus, diistighfari terus. Jadi faedahnya mahabbah Allah itu besar ya. Pertama Allah ngasih rahmat, ngasih taufik, hidayah. Kemudian dapat juga dari malaikat. Malaikat beristighfar, memuji, mengagungkan dia. Lalu setelah itu nggak cukup di situ, Allah memberikan dia qabul di bumi. Artinya apa? Qabul, diterima mahabbah, kasih mahabbah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang cinta dengan dia, khususnya yang cinta orang-orang soleh. Makanya orang-orang kalau udah baik, udah soleh, dia dicintai semuanya. Normalnya saling dicintai oleh orang-orang soleh, saling mencintai sesama soleh ini. Ya walaupun kadang-kadang orang soleh pun bisa cinta sama dia. Kalau ada orang dicintai oleh Allah, lihat aja orang-orang soleh ini. Ahli maksiat itu jarang cinta sama dia. Cinta sama. Saya punya kawan, dia tinggal di desa itu isinya maling desanya. Jadi samping desanya dia di gunung, samping di bukit itu desa besar. Itu di situ tuh isinya maling. Kerjaannya tuh polisi kalau ada sapi hilang, kejarnya ke desa itu, ketemu di situ, kumpulnya maling. Tapi malingnya gak pernah satu kali pun gangguin abahnya kawan kiai ini. Minta doa, maling kan? Minta doa, sopan, nyolong nggak pernah, mencuri hartanya kiai nggak pernah. Bahkan kalau ada sesuatu kiai yang ngomong langsung nurut. Awas jangan ambil di sini, gigi. Kok bisa? Padahal sifatnya dia mencuri, sifatnya dia mau ngambil hartanya orang, sifatnya jahat mau melukai. Tapi ketika ketemu orang soleh, cinta, mahabbah. Dari mana itu datang? Dari berkat malaikat tadi. Allah menyuruh Jibril cinta, Jibril menyuruh malaikat cinta, berkat cintanya penduduk langit diberikan qabul di atas. Ya walaupun cintanya orang-orang yang maksiat sebetulnya nggak penting, kecuali cintanya mereka ikutin taubat, kemudian jadi soleh. Yang pentingnya dalam dakwah. Nah di sini mahabbah khususnya memang yang dimaksudkan di sini dicintai oleh ahli budi. Kalau pihak soleh, ini tandanya ya. Apakah orang ini dicintai oleh Allah tidak? Kan kalau cintanya malaikat nggak bisa ketahuan. Ini kan sekarang babnya tanda orang dicintai oleh Allah. Dicintai malaikat, nggak mungkin tahu ya. Saya nggak mungkin tahu, sampai juga nggak mungkin tahu siapa di antara kita dicintai malaikat. Ada yang tahu kan? Nggak mungkin bisa ketahuan. Tapi yang bisa ketahuan apa? Ketika dicintai makhluknya Allah yang soleh, kita masih bisa mata. Kita sendiri pun, saya sendiri pun, sampai sendiri pun nggak tahu apakah dirinya dicintai malaikat. Nggak ada yang tahu. Tapi kita bisa tahu tanda yang nyata jelas di atas bumi dicintai oleh orang-orang yang soleh, ahli din, ahli khair, Allah. Kalau dia ketemu wali, tiba-tiba walinya senang. Ketemu orang soleh dan menerima. Hati kan disebut baik namanya di antara para ulama, para orang-orang soleh. Berarti tanda dia itu dicintai. Kita lihat aja kayak gitu kaidah kita. Kalau kita ingin tahu saya ini dicintai nggak ya sama Allah, coba duduk dengan orang-orang soleh atau tanya-tanya kabar gimana sih sama Allah. Saya nggak cinta nggak? Kalau nggak ada yang cinta, alhamdulillah. Nanti kita bahas itu bagian kedua. Berarti dia itu orang-orang yang dibenci oleh Allah. Tapi kalau kita di antara orang-orang soleh dicintai, orang soleh senang, ulama senang, ada. Dan mereka tuh cintanya tuh harus kenal loh, tidak harus kenal. Di kalangan para aulia yang salihin kadang-kadang nggak usah kenal sama-sama yang mereka cinta, karena namanya kan disebutkan oleh para malaikat. Mereka tuh dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang dicintai para aulia padahal
coba kita perhatikan, biar kita kenal kisah atau kenal nyata atau dengar cerita beberapa orang-orang itu, subhanallah, karena dia baik, soleh, dengan mudahnya dia dekat dengan orang-orang soleh. Saya punya kawan, orangnya gak banyak ngomong. Dia dari mulai tahun 2000 saya kenal sama beliau, sudah 25 tahunan. Gak lama saya baru telepon lagi, udah lama kontak, sekitar 5 tahunan lebih. Ketemu sama dia lagi, tetap tidak ada perubahan seperti dulu dalam kesolehannya, maksudnya ya. Gak ada perubahan dalam kesolehannya, tetap soleh. Dan saya perhatikan beliau itu setiap tinggal di satu pondokan. Saya 2 kali ketemu sama dia di pondokan. Pertama di pondokan di Jawa Barat, satu pondok sama saya. Subhanallah, kiai pondokan itu dekat terus sama dia. Sayang sama dia. Diajak ini, diajak itu, masuk ke rumah kiainya dengan mudah, diajak masuk ke rumah. Selalu akrab dengan pemilik pondok. Jadi kayak asistennya atau khadam lah bahasa kita. Dengan gampang. Bukan karena minta, bukan karena apa. Memang subhanallah dia dicintai. Sampai ketika yang kedua mondok di Hadramut, begitu juga. Padahal di Hadramut gak gampang. Begitu dia dekat dengan Habib Salim Asy'atiri, tinggal di rumahnya. Waktu saya ziarah ke Habib Salim Asy'atiri, beliau yang tahu rahasia-rahasianya Habib Salim. Dekat betul, dicintai. Kenapa? Tadi dia orang yang soleh. Subhanallah, kalau masuk pondokan, kiai itu langsung kenal, langsung melihat. Walaupun mungkin namanya guru ulama, itu gak nanya-nanya panjang lebar, gak banyak ngomong, cuma langsung saya kelihatan ini yang malas, ini yang gak ada ikatan dengan Allah, ini yang kalau mikir khusyuk. Ulama-ulama tuh kayak gitu, tahu. Kadang usah yang jadi wali soleh saja. Ustaz biasa yang bukan wali yang gak perlu bahasa isi hati orang, itu bisa tahu mana muridnya, mana yang dekat dengan Allah, mana yang tidak. Apalagi kayak seperti para aulia. Saya perhatikan ini contoh aja, kita ternyata dan kesini dicintai ini. Dulu waktu zamannya sama Habib Zaid bin Sumit, tinggal di rumahnya Habib Zaid bin Sumit juga. Saya heran, padahal ini bukan anak-anak orang terkenal, bukan. Lain ya kalau abahnya ulama kan, titip bapaknya dipegang, oh ya hanya anaknya ulama. Bukan anaknya ulama besar, biasa, orang biasa. Subhanallah, setiap ketemu sama aulia gampang betul jadi khidmat sama wali ini, khidmat sama wali itu. Sampai sekarang pun masih soleh. Kenapa? Ini kembali ke hadis ini. Dia dicintai oleh Allah, malaikat cinta. Kita tahunya gitu. Saya nggak tahu kan dia dicintai oleh Allah kan? Nah, kita sama dia kita nggak tahu apakah dia dicintai oleh Allah atau tidak. Karena kita nggak bisa melihat mahabbahnya Allah. Cuma tahunya dia dicintai para aulia, dicintai para. Dan begitulah, ada saya punya teman di pesantren, satu pondokan sama saya. Orang gak ada yang tahu dia dekat sama guru kita, karena dia biasa aja di pondokan, seperti santri yang lain. Cuma karena guru kita kan sibuk, bukan main. Tapi subhanallah, sampai-sampai ketika pulang dipeluk, dikasih hadiah khusus, disayangi. Gak ada yang tahu ini kapan kenalnya nih. Ini kapan dia akrab sama guru kita, guru kita bisa sayang kayak gini. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya tadi, karena menyibukkan diri dengan dapat cintanya Allah, maka Allah cinta kita. Kita ini sampai-sampai kadang pengen dekat sama wali. Banyak yang sibuk berusaha pengen kenal wali, mampir, ziarah, berhadiah, segala macam. Wali nggak mungkin cinta dengan mampirnya dia, dengan hadiah dia kalau jenis uang. Paling terima kasih, senang sama sampean, tapi mahabbah sesungguhnya enggak. Wali itu enggak cinta karena uang, enggak. Cuma memang beliau pasti terima kasih kalau ada beri hadiah. Yang enggak akan dekat dengan harta, enggak akan dekat dengan basa-basi banyak ngomong, enggak. Dengan saya pribadi wali orang itu mungkin dekat. Dekatnya apa? Perbaiki hubungan dia dengan Allah. Nanti subhanallah ketika baru ketemu sama aulia, seakan-akan ada getaran khusus di wali tersebut. Langsung mahabbah kepada dia tanpa banyak perantara, tanpa banyak nama. Nah, begitu ini tanda cintanya kita kepada Allah. Nah, yang ditakut ketika balikannya ketemu walinya benci, padahal tidak pernah ketemu. Nah, ini kita bahas riwayat selanjutnya, riwayat yang kedua ya.
barusan kan nggak ada ceritanya walinya, wali benci nggak ada di riwayat yang kedua. Kalau Rasulullah fi riwayatin li muslimin, tadi kan hadisnya riwayat Bukhari Muslim, nah, riwayat Muslim ada tambahan. Riwayat dari Muslimin, qala Rasulullah SAW, Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Allah itu ketika mencintai hamba memanggil malaikat Jibril. Qala inni uhibbu fulanan fa ahbibhu. Sama artinya seperti tadi ya. Wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Ini yang saya bilang tadi, kan di riwayat yang pertama inna Allah Ta'ala, di riwayat yang kedua inni uhibbu fulan. Wa yuhibbu Jibril, malaikat Jibril mencintai dia. Tsumma yunadi fis sama, lalu malaikat Jibril memanggil di langit. Artinya memanggil penduduk langit, malaikat-malaikatnya. Inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Wahai ahli Allah, wahai penduduk langit. Wa yuhibbu ahlus sama, ahlus sama. Lalu penduduk langit pun mencintai orang tadi. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ardh. Lalu diberikan bagi dia qabul di atas bumi. Tadi artinya sama, cintai orang-orang soleh, namanya baik, harum. Sekarang kebalikannya yang ada di hadis riwayat awal. Wa idza abghadha 'abdan da'a Jibril. Lalu ketika Allah membenci seseorang, artinya benci Allah berpaling darinya, mengusirnya, tidak merahmati dia, menghinakan dia. Dihinakan itu bukan berarti dirinya hina ya. Kadang-kadang tuh ada orang dihinakan malah dikasih duit banyak, jadi kaya-kaya tapi nggak sholat. Ini tanda dihinakan juga. Kalimat dihinakan itu bukan jadi orang rendah kan. Ada orang dihinakan dengan apa? Dikasih dunia melimpah tapi dengan cara yang salah, digunakan di jalan yang salah. Itu nanti juga dihinakan. Dihinakan oleh Allah. Kalau Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril, ini ubghidhu fulan. Ubghidhu. Hai Jibril, aku benci dengan fulan, maka bencilah dia. Bagaimana bencinya malaikat Jibril? Allah mengatakan ya seperti kebalikan tadi, kalau cinta beristighfar, mendoakan. Kalau benci doa, semoga dia dijauhkan Allah, semoga dimurkai oleh Allah. Itu bencinya malaikat. Kalau malaikat nggak apa-apa ya mendoakan jelek ya, nggak ada masalah, karena memang perintah dari Allah. Kalau manusia kita jangan doa jelek, tapi kalau malaikat memang diatur oleh Allah gitu, didoakan jelek sama malaikat. Atau juga bisa diartikan bencinya malaikat Jibril, nggak mau bertemu dengan dia, benci, berpaling, menjauh. Bagaimana malaikat Jibril cinta dengan Rasulullah, ingin bertemu, rindu, begitu juga benci kepada orang-orang kafir, menjauh dan tidak ingin dekat. Yumayunadi fi ahli sama. Lalu malaikat Jibril memanggil pada penduduk langit, Inna Allah yuhibbu fulanan. Wahai malaikat penduduk langit, Allah benci dengan fulan. Fa'abghidhu, maka bencilah. Akhirnya apa? Dibencilah oleh penduduk langit. Setelah dibenci oleh penduduk langit, yuhibbu ahlus sama, maqudhu lahul qabul. Lalu diberikan bagi dia bab kebencian fil ardi di atas bumi. Dibenci di atas bumi, ya berarti tadi kebalikannya Allah. Ketemu orang soleh yang ada lekat di hatinya orang soleh. Orang soleh nggak ingin duduk dekat dengan orang-orang macam ini. Para wali bahkan baru kenal sekalipun nggak mau dekat dengan wali. Mungkin iya dekatnya dekat dakwah, tapi cinta enggak. Beda ya. Kita tuh sama orang kafir kadang-kadang ngomong, ajak ngomong, akrab, tujuannya dakwah masuk Islam. Wali pun ketemu orang yang dibenci oleh malaikat, kadang-kadang itu ajak ngomong, ajak mendakwai masuk Islam. Tapi kalau di hati cinta rindu, karena mereka nggak boleh cinta mahabbah dengan ahli maksiat. Kita itu nggak boleh dilarang cinta mahabbah dengan
Tapi kita boleh menasehati, boleh dekat, boleh. Dekatnya cuma dalam rangka mengajak orang. Nah, begitu kita lihat diri kita hati-hati. Kadang-kadang kita merasakan, kenapa ya orang-orang soleh nggak mau sama saya? Jangan salahkan orang soleh ini. Mereka itu subhanallah diberikan rasa oleh Allah ketidaknyamanan ketika duduk dengan orang-orang yang ahli maksiat. Orang soleh itu walaupun ya nggak dibuka hijabnya, melihat wali itu kan kadang-kadang dibuka hijab dikasih tahu nih orang jelek orang bagus. Itu namanya disebut dengan kasyaf, dibuka hijab. Yang kebanyakan orang pahamnya wali harus gitu terus, bisa disihati. Wali itu nggak selalu begitu, jarang malah kayak gitu. Wali itu nggak selalu dibuka hijabnya melihatnya bahwa itu hal yang terjadi jarang-jarang. Cuma yang jelas ketika bertemu dengan orang yang dibenci oleh Allah, wali itu benar-benar terasa di hatinya enggak mau, ketidaknyamanan dekat dengan ahli maksiat. Subhanallah, walaupun walinya nggak tahu kita maksiat, walinya tidak tahu, nggak pernah kenal sama dia. Kalau kita ini dekat, kalau kita suka maksiat, walaupun walinya nggak tahu kita ahli maksiat, tiba-tiba merasa nyaman. Makanya berpaling, menghindar, menjauh. Tapi kalau dicintai oleh Allah, langsung dipanggil oleh Allah, digerakkan oleh Allah, cinta dengan Allah. Nah ini hadirin yang perlu kita perhatikan. Nah, dicintai wali itu salah satu makna yang jelas kita lihat secara zahir. Walinya senang, ketemu kita walinya senyum, senang, akrab. Dibenci wali, ketemu kita walinya marah, murka. Itu salah satu hal zahir. Nah bisa juga diartikan ketika Allah benci dengan seseorang, Allah menjauhkan dia dari tempat-tempat yang baik, dari tempat-tempat kesolehan. Tapi kalau Allah sayang, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala senang, cinta, dan didekatkan oleh Allah dengan tempat-tempat bagus. Seperti contoh, mudah-mudahan ini insyaallah tandanya Allah cinta kita semua. Pagi hari ini salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah, yaitu masjid. Di dunia ini tempat yang paling dicintai oleh Allah mana? Tandanya Allah cinta dengan hamba. Itu biasanya hatinya digerakkan rindu selalu ke masjid. Gak mungkin Allah menggerakkan musuhnya, mengizinkan musuhnya dengan nyaman duduk di rumah Tuhan. Dan kita sudah pernah dengarkan hadis Rasulullah, alhamdulillahi masajidullah. Masjid itu yang paling dicintai oleh Allah dari bumi, dan rumahnya Allah di masjidnya, artinya tempat ridhonya Allah. Coba sampean kalau benci sama orang, kira-kira orangnya dibolehkan masuk rumah dia tidak? Ada orang yang sampean benci, kira-kira sampean diizinkan masuk rumah nggak? Diundang nggak ke rumah dia? Kalau undang, paling kita ngajak ngomong di luar, nggak saya kasih izin masuk. Kenapa orang ini benci dengan dia, mengotori kita? Ketika kita benci, nggak akan kita panggil ke tempat-tempat yang kita sukai. Nah begitu juga itu. Kalau Allah benci dengan seseorang, repot, sulit sekali orang tersebut masuk ke masjid, masuk ke tempat-tempat baik, susah. Tapi kalau Allah cinta, Allah sayang, perbaiki aja hubungan dia dengan Allah. Pasti dia akan dipanggil ke masjid, ringan hatinya, ringan langkahnya, rindu dengan masjid. Itu satu contohnya masjid. Itu tanda mahabbahnya Allah kepada kita. Kalau ada yang tanya, saya ini kepengen ke masjid terus, gimana caranya? Biar saya rindu ke masjid. Perbaiki hubungannya sama Allah, tobat dari maksiat. Usahakan berbanyak amal baik. Nanti dengan otomatis dengan sendirinya itu rindu hati kita dan ketemu aja jalan. Kadang-kadang kita beralasan, Habib saya ini kepengen ke masjid, saya ini rindu ke masjid, Ustaz saya ini kepengen ke majelis ilmu. Cuma kok repot sekali ya, nggak ada waktunya, belum dapat kesempatan. Bukan belum dapat kesempatan, memang Allah nggak kasih. Koreksi dirinya. Barangkali banyak maksiat kita yang menyebabkan kita nggak dipanggil oleh Allah ke tempat yang dicintai. Kan nggak mungkin kita dipanggil oleh Allah ke tempat yang dicintai kalau tidak jadi benci. Nah, itu juga dimaksudkan seperti itu. Nah kita koreksi diri kita.
sholat subuh berjamaah dan lanjut sampai isya, ini tanda mahabbah. Dan lebih lagi nanti, ini bukan cuma dipanggil ke masjid, tapi biar bakal digerakkan ke tempat-tempat yang diridhoi Allah. Kemanapun tempatnya. Kalau biar nambah mahabbah, hamba dicintai oleh Allah, ini mungkin tempat yang paling dekat. Dan insya Allah nanti dipanggil, bisa contoh dipanggil insya Allah cepat-cepat ke Mekah, ke masjidnya, ke Masjidil Haram, dipanggil ke Madinah, itu tanda cintanya Allah kepada kita. Tapi nanti tinggal dibuktikan di sananya beramal soleh. Ada orang, ini contoh ya, orang dipanggil ke Masjidil Haram, ke Mekah untuk haji dan umrah, tapi kakinya berat masuk masjid. Jangan kaget. Ada orang dipanggil ke Mekah, coba kurang apa udah di dekat kita Masjidil Haram, masuk ke situ itu tempatnya Rasulullah, sejarah berlaku di situ, langkah kakinya sulit, ke masjid jalan-jalan, naudzubillah, itu bisa jadi tanda Allah cinta sama dia. Bahkan sudah masuk kota mulia pun gak diizinkan ke dalam masjid, kurang apa? Dan entah nggak diizinkan dengan udzur nyata, ataupun kadang-kadang nggak ada udzurnya. Ada datang ke sana tiba-tiba nggak bisa masuk, ini nggak ada sebab, atau hatinya memang malas. Ini untuk diri kita ya, jangan nilai orang. Kalau kita nilai orang lain, dia belum nongkrong, awal belum ada ya malas ke masjid. Jangan sudut sama orang lain. Ya, ini buat diri kita, Kalau diri kita tiba-tiba udah sampai di dekat itu, soalnya nggak mau ke masjid yang malas. Nah ini naudzubillah. Padahal sudah masuk ke kota mulia masih nggak diizinkan ke tempat mulia. Coba aja yang sering ngomong dulu di kangen sama Rasulullah, pengen ketemu ke Mekah, ke Ka'bah. Itu nggak perlu duit sebetulnya, dia nggak perlu kaya untuk memperoleh segalanya. Yang dia perlukan apa sih? Perbaiki hubungan dia aja dengan Allah dan Rasulnya. Itu yang dia perlukan. Kalau udah baik hubungan dia dengan Allah dan Rasulnya, Allah yang ngasih jalan. Kalau dia udah rindu dengan Rasulullah sungguh-sungguh, ya khususnya bulan Maulid di Sirah tanggal 1. Kalau dia rindu benar-benar dengan Rasulullah SAW, Allah bakal kasih jalan. Allah bakal mempermudah jalan dia ketemu sama Rasulullah. Kenapa? Allah membuat Rasulullah rindu dengan sampean. Dipertemukan nanti, walaupun di majelis-majelis di Indonesia juga ada, kita dekat dengan Rasulullah pada mulai itu dekat, cuma nanti didekatkan secara hakiki jasadnya di Madinahnya Rasulullah SAW. Nggak perlu harta, yang perlu perbaiki hubungannya dengan Allah. Kalau mulut baru ketemu orang, tukang sampah, kan bahasa itu kerjanya susah, buat makan aja pas-pasan. Lu ngajak ngobrol, lu sering kalau ketemu sama dia nggak nyambut apa baik, tiba-tiba dia ngomong, bahkan hadir. Kenapa dulu? Mudah-mudahan belum lancar menggunakan uang. Orang yang sekarang pikirannya buat makan aja susah, yang pegawai lagi repot, pegawai lagi kesulitan, dia galiannya, itu aja galiannya. Jangan, memang susah hidupnya. Handphone nggak punya. Cuma rajin pengajian. Kesini dia pengajian, kesitu pengajian. Jadi dia kerja siang, sore, malam pengajian, pagi pengajian. Lalu berapa kali pengajian dulu sering kalau dia ada terus hadir dari dulu, dari mulai 11 tahun dulu perhatikan dia itu ada aja pengajian. Dan nggak putus istiqomah. Tiba-tiba subhanallah, padahal punya anak, punya istri, anaknya banyak. Kalau dihitung-hitung mungkin nafkahnya nggak cukup buat makan, buat minum aja. Subhanallah dipanggil sekeluarga, bukan seorang kan? Dia sama ibu. Apa yang menggerakkan itu? Allah membuat malaikat cinta, malaikat menanamkan mahabbah bagi ibu. Itu akhirnya. Itu cuma itu juga termasuk contoh mahabbah Allah kepada hamba. Dibuat dia dicintai, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia dicintai oleh Allah, didekatkan kepada Allah secara maknawi dan secara hakiki kepada Rasulullah SAW di dunia.
panjang sebetulnya. Belum lagi makna-makna yang lain, masih banyak penjelasannya. Hadis selanjutnya dari kasih. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang ala sariyah. Sariyah itu perang yang Rasulullah nggak ikut. Kita begitu ya. Jadi sariyah itu istilah Rasulullah mengutus pasukan. Disebut dengan sariyah biasanya karena sembunyi-sembunyi. Cuman ini, jadi ketika Rasulullah mengutus sahabat untuk perang biasanya disebut dengan sariyah. Tapi kalau Rasulullah ikut disebut dengan ghazwah. Bahkan ayat Rasul li ashabihi fi salatihim fa yakhtimu bi qul huwallahu ahad. Orang yang dijadikan pemimpin pada rajulan orang tadi itu namanya Kalthum. Namanya Kalthum ibnul Hajar. Ibnul Hijr, ibnul Hijri. Kalthum ibnul Hijri. Jadi Kalthum ibnul Hijri ini diperintahkan oleh Rasulullah menjadi pemimpin pasukan. Nah di perjalanan perangnya, kan dia pemimpinnya memang karena yang alim, yang soleh, beliau sholat jadi imam. Maka ya kalau tidak ashabi di sholatihim, maka beliau membaca bagi ashab teman-teman beliau di dalam sholatnya, dia pas jadi imam. Baca sholat, fayahtimu bikul huwallahu ahad. Lalu dia tutup dengan qul huwallahu ahad. Artinya habis baca Fatihah, baca surat. Habis baca surat, baca Al-Ikhlas. Jadi suratnya dua. Dan memang nggak apa-apa ya. Ini juga dalil, boleh ya. Satu sholat suratnya dua dibaca nyambung boleh. Jangankan dua surat. Al-Quran dari awal sampai akhirnya baca sekali hatam juga nggak apa-apa. Jangan ini beliau membiasakan habis sholat. Habis baca surat, baca qul huwallahu ahad. Habis baca surat, baca qul huwallahu ahad. Falamma rajahu, ketika pulang dari perang tersebut, dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat melaporkan cerita tadi kepada Rasulullah. Rasulullah bulan ini baca qul huwallahu ahad terus. Bukan baca qul huwallahu ahad saja ya, baca surat normal, habis itu ditambah lagi qul huwallahu ahad. Dan ini gak dikerjakan sama Nabi. Bid'ah. Nabi yang pernah mencatat ini. Lihat, sahabat sudah melakukan bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Bahkan diikrarkan oleh Nabi kebenarannya. Dilaporkan oleh Rasulullah, beliau melakukan begini. Faqala saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Ayat dulu. Kenapa dia melakukan ini? Lihat Rasulullah SAW itu begitu ketika dilaporkan sesuatu nggak langsung bid'ah haram masuk neraka. Padahal ditanya kenapa dia membaca qul huwallahu ahad. Ditanya apa sa'aluhu. Sahabat bertanya, faqala li'annaha sifatul rahman. Dijawab oleh Kalthum tersebut, li'annaha, karena sesungguhnya surat Al-Ikhlas tersebut di situ ada sifatnya rahman, sifatnya Allah. Fa'ana uhibbu an aqra'a biha. Aku senang, aku cinta membaca dengan qul. Jadi bacanya itu karena mahabbah kepada Allah. Apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, akhbiruhu an Allah Ta'ala yuhib. Kasih kabar dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai.
benar, karena dia bacanya ikhlas, niatnya murni. Rasulullah mengatakan, kasih kabar dia sesungguhnya Allah mencintai. Nah, dia terus sekalian. Ini salah satu tanda yang selanjutnya. Apa itu tandanya di sini yang kita ambil dari hadis ini? Bukan baca ikhlas, bukan. Banyak membaca kalam. Itu tandanya orang yang dicintai. Apa itu sering ngaji Al-Quran? Kita lihat diri kita, berapa banyak sehari kita ngaji. Ya kalau dia tidak bisa ngaji banyak-banyak, ya baca Al-Ikhlas seperti sahabat tadi. Berapa kali sehari Al-Ikhlas? Yang banyak, jangan minim. Kalau bisa jangan kurang dari 100 lah. Kalau yang nggak ngaji, kalau yang nggak ngaji hizib. Tapi kalau yang ngaji hizib, ya sesuai pengajian. Kalau nggak ngaji, paling minim-minimnya 100. Al-Ikhlas 100 itu sebentar, kadang sampai 10 menit, kadang sampai 10 menit. Mudah-mudahan jadi orang-orang yang cinta, senang membaca